Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidan Almas Ghazali, NIM 53, Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Oke, untuk yang pertama adalah kebijakan fiskal. Pengertiannya, kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah demi mengelola anggaran negara. Anggaran negara ini nantinya bisa digunakan untuk mengarahkan pembangunan sesuai kebutuhan. Kebijakan fiskal ini selalu ditonjolkan dalam bentuk pajak, subsidi, dan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, tujuan kebijakan fiskal. Mungkin teman-teman bertanya, apa tujuan dari kebijakan fiskal dan mengapa diperlukan kebijakan ini? Yang pertama adalah meratakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam penarikan pajak. Contohnya saja pada kasus masyarakat yang mampu secara finansial akan diberi pajak yang lebih tinggi. Hal ini akan digunakan untuk subsidi kesehatan masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah bisa memacu pertumbuhan bisnis dengan memberi potongan pajak pada usaha kecil. Hal lain yang bisa dilakukan adalah memberi subsidi pada UMKM agar makin banyak lapangan kerja yang tumbuh. Yang ketiga adalah meningkatkan distribusi pendapatan. Penentuan kebijakan batas upah minimum adalah salah satu bentuk kebijakan fiskal. Hal ini dilakukan untuk membuat pendapatan seseorang selalu proporsional dengan kondisi ekonomi di daerahnya. Yang keempat adalah meningkatkan pembangunan nasional. Hal ini berhubungan dengan pengeluaran pemerintah. Pemerintah biasanya harus mengeluarkan uang untuk menjaga fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan masih banyak lagi. Pengeluaran ini tentu berasal dari pendapatan fiskal pemerintah yaitu pajak dan bea cukai. Yang selanjutnya adalah instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Anggaran defisit merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. Hal ini bertujuan untuk memberi stimulus pada kondisi perekonomian. Umumnya, anggaran defisit ini sangat baik digunakan apabila kondisi ekonomi sedang resesif. Yang kedua adalah anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Anggaran surplus merupakan suatu kebijakan pemerintah yang bertujuan membuat penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran negara. Umumnya, anggaran surplus ini akan lebih baik dilaksanakan pada saat perekonomian sedang dalam kondisi yang inflasi atau yang mulai memanas untuk menurunkan tekanan permintaan. Yang ketiga adalah anggaran berimbang. Anggaran berimbang dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan agar pengeluaran negara sama besar dengan penerimaan negara. Tujuan politik anggaran berimbang adalah terjadinya anggaran yang pasti serta meningkatkan disiplin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Dimulai dari pengertiannya, merupakan peraturan atau keputusan-keputusan yang diambil pemerintah demi mempengaruhi perkembangan faktor-faktor moneter agar sesuai dengan target yang ingin dicapai. Faktor-faktor moneter yang dipengaruhi di sini adalah seperti jumlah uang yang beredar, tingkat inflasi, nilai suku bunga, nilai bunga kredit, dan lain sebagainya. Dalam penggunaan kebijakan ini, pemerintah berusaha mengatasi masalah ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan kelancaran perdagangan internasional. Nah, keputusan penggunaan kebijakan moneter berbeda tergantung negaranya. Nah, di Indonesia sendiri, kebijakan moneter ada di tangan Bank Indonesia. Pemerintah hanya perlu menyetujui atau menolak ajukan kebijakan dari Bank Indonesia. Selanjutnya akan membahas tentang tujuan kebijakan moneter. Ini ada 4 tujuan. Yang pertama, untuk pertumbuhan ekonomi. Pengaturan nilai suku bunga dalam kebijakan moneter dapat memacu persaingan dan aktivitas ekonomi sebuah negara. Kebijakan suku bunga bisa membuat nilai mata uang menguat dan meningkatkan posisi mata uang tersebut saat digunakan dalam perdagangan internasional. Semakin subur ladang perekonomian di dalam dan di luar, membuat banyak orang mendapatkan imbasnya. Hal seperti peningkatan tingkat pendapatan dan pengurangan pengangguran bisa terjadi. Jika hal ini berjalan lama, pertumbuhan ekonomi negara pun mampu tercapai.
Yang kedua, membuka lapangan kerja baru. Seperti yang disinggung di atas, peningkatan kegiatan ekonomi berarti kebutuhan tenaga kerja pun akan naik. Kenaikan ini tentunya membuat banyak lapangan kerja yang tersedia. Contoh saja, melalui kebijakan moneter yang baik, para investor asing banyak yang datang dan membuka perusahaannya di sini. Jika sudah begitu, masyarakat makin mudah mendapatkan pekerjaan. Yang selanjutnya adalah menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan perdagangan. Nilai mata uang di setiap negara pasti berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh keseimbangan neraca pembayaran dan perdagangannya. Keseimbangan ini akan dipengaruhi seberapa besar cadangan devisa. Banyak impor dan ekspor akan dilakukan serta seberapa menariknya negara tersebut sebagai tempat investasi. Selanjutnya adalah jenis dari kebijakan moneter. Nah, sebetulnya ini ada dua kebijakan yang digunakan dalam moneter. Hal ini berdasarkan tujuan yang ingin dicapai juga. Nah, untuk kebijakannya itu ada kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini adalah kebijakan moneter yang bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk memacu pergerakan ekonomi. Peredaran uang yang banyak akan mendorong masyarakat untuk menggunakan uangnya. Semakin banyak orang membeli barang, perusahaan pun akan berusaha untuk mengimbangi jumlah produksinya. Dalam proses peningkatan produksi ini, perusahaan akan meningkatkan jumlah pekerjaannya. Jadi, secara tidak langsung, kebijakan ini akan meningkatkan lapangan kerja. Semakin banyak orang bekerja, artinya semakin banyak orang mendapatkan pendapatan dan keluar dari garis kemiskinan. Yang selanjutnya adalah kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini digunakan untuk mengerem perkembangan moneter ekspansif di atas. Perlu diingat bahwa peredam uang yang banyak juga memacu harga naik. Masyarakat yang membelanjakan uangnya tentu meningkatkan permintaan barang. Jika permintaan ini tinggi, harga barang pun akan tinggi. Jika tidak dikontrol, hal ini bisa membuat krisis. Nah, selanjutnya instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter. Yang pertama adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka merupakan sebuah cara untuk mengendalikan uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat berharga dari pemerintah. Nah, pemerintah akan membeli surat berharga apabila menginginkan jumlah uang beredar bertambah. Namun, apabila menginginkan berkurangnya jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menjual surat berharga kepada masyarakat. Beberapa surat berharga pemerintah antara lain Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang atau SBPU. Yang kedua adalah kebijakan diskonto. Fasilitas diskonto merupakan sebuah cara untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Terkadang bank umum mengalami kekurangan uang sehingga mereka harus meminjam kepada bank sentral. Agar jumlah uang beredar bertambah, maka pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral. Begitupun sebaliknya, agar jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menaikkan tingkat bunga. Yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas. Nah, ini merupakan sebuah cara untuk mengatur jumlah uang yang beredar, namun berbeda dengan fasilitas diskonto. Pada rasio cadangan kas ini, cara yang dilakukan yaitu dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Nah, pemerintah akan menurunkan rasio cadangan wajib jika ingin menambah jumlah uang yang beredar. Begitupun sebaliknya, pemerintah akan menggunakan atau menurunkan rasio cadangan wajib jika ingin menurunkan jumlah uang yang beredar. Yang keempat adalah dorongan moral. Imbauan moral adalah kebijakan moneter dalam rangka mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya yaitu seperti memberi imbauan kepada perbankan pembeli kredit agar berhati-hati dalam mengeluarkan kredit. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kemudian dengan mengimbau agar bank meminjam uang lebih banyak ke bank sentral dengan tujuan untuk memperbanyak jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian. Yang selanjutnya adalah kredit selektif atau kredit ketat.
Ini merupakan politik bank sentral dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit. Nah, selanjutnya perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Nah, kebijakan fiskal sendiri adalah kebijakan fiskal untuk mengatur perekonomian dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara melalui pengaturan tingkat pajak dan belanja negara. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mengatur perekonomian dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga.